Ya, dalam berbagi itu ya ada istilah di dalam waris ini sebenarnya at-takrir qabla tauzi. Saya tuh jadi penasaran apa prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasar dari pembagian waris Islam dan bagaimana mekanisme proses ketika ada salah satu keluarga kita yang meninggal terkait pembagian warisan ini. Kalau orang tidak melaksanakan hukum waris ini dengan baik, ini bisa nanti rusak agamanya, rusak akalnya, atau hilang nafasnya, jiwanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Syariah Cast. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang underrated ya teman-teman, yaitu hukum waris dalam Islam. Nah, kenapa sih topik ini dibilang disebut underrated? Karena waris ini merupakan hak yang sudah Allah tentukan dengan sangat detail dan adil di dalam Quran. Tetapi sayangnya banyak keluarga muslim yang justru bermasalah perkara suatu urusan warisan ini. Padahal kalau kita pahami hukumnya dengan baik, itu insya Allah bisa jadi rahmat, bukan menjadi masalah. Nah, tentu saja untuk mengupas tuntas topik ini, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Rusdi Hamka Lubis, MSI, dosen tetap Fakultas Syariah Hukum. Ya, selamat datang, Pak. Yes. Terima kasih ya sudah bersedia hadir. Oke, langsung kita mulai aja ya, Pak. Ya, baik. Kita mulai dari yang paling fundamental dulu nih, Pak. Kan masih banyak orang yang menganggap bahwa hukum waris ini tuh kompleks, penuh dengan perhitungan matematika dan sulit dipahami ya. Tapi sebetulnya tuh kenapa sih Islam ini mengatur waris tuh sangat detail, Pak? Apa karena ada urgensinya untuk kita pahami hukum waris tersebut atau gimana tuh? Boleh silakan dijelaskan, Pak? Baik, waris dalam Islam ya. Jadi di Islam itu ya ada peralihan harta. Ya. Peralihan harta ya. Harta kita ini kita lahirkan awalnya nggak ada harta ya. Nah, ketika kita lahir ya, kemudian kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya saudara, akhirnya kita hidup dalam memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya. Tentu perlu sandang, pangan, papan. Awalnya kita diberikan asupan orang tua kita tumbuh besar, akhirnya kita juga bisa mencari rezeki gitu ya. Ya, dalam memenuhi kebutuhan itu tentu ada jual beli gitu ya. Perpindahan ya, kalau jual beli ini kan dia tabadul. Nah, di Islam juga sebenarnya ada namanya peralihan harta dan ini terpaksa. Jadi waris itu pada artinya kita dipaksa harus ngikut itu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau di Islam ceritanya dulu ya di zaman jahiliyah itu sampai pada masa Rasulullah itu ya, Sa'ad bin Rabi ketika dia ikut Rasulullah berperang kemudian syahid, sepeninggalan beliau dia meninggalkan 2 anak putri kemudian 1 istri. Iya, betul. Dan saudara-saudara dari bapaknya mengambil semua harta mereka tanpa menyisakannya kepada istrinya dan kepada kedua anaknya. Kemudian singkat cerita proteslah istrinya. Akhirnya kemudian turunlah ayat. Itulah asbabun nuzul ya. Kemudian datang ayat-ayat waris itu An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 176 ya. Itu dasarnya. Ya. Pada hakikatnya sebenarnya perhitungan waris itu kalau kita dulu belajar waktu SD KPK yaitu ya perhitungannya itu sangat gampang. Yang penting kita tahu bahwa buat laki-laki itu 2 bagian, kemudian buat perempuan anak perempuan itu 1 bagian. Iya kan? Ya, gampang menghitungnya. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Untuk dasarnya ya, Pak? Ya, untuk dasarnya kalau dia sudah tamat SD sebenarnya
matematika dasar untuk SD itu sudah cukup untuk membagi warisan. Oke, benar. Yang kedua, tuduhan bahwa sangat kompleks tidak sebenarnya. Nafsu manusia lah yang membuat kompleks ya. gitu. Ya, dalam berbagi itu ya ada istilah di dalam waris ini sebenarnya at-takrir qoblat tauzi. At-takrir qoblat tauzi. Kan masalah yang paling besar di dalam pembagian waris itu ada mereka yang ingin waris itu langsung dibagi rata. Padahal Allah nggak mau itu. Ilustrasinya begini, ketika seorang anak Adam hidup, kemudian dia punya harta, dia ada rezeki yang didapatkan. Ketika dia dimatikan oleh Allah, dia meninggal, ruh dan jasadnya berpisah, kemudian harta itu langsung Allah klaim. Kata Allah, jangan kalian bagikan menurut kalian, tapi harus menurut ini nih, ketentuannya SOP-nya Al-Quran. Jadi Allah, kenapa? Ya Allah sudah kasih rule, Allah kasih peraturan untuk membagi itu seperti itu. Kemudian ya, kalau kapan mau dibagikan itu masalahnya. Banyak orang gini meninggal berpuluh-puluh tahun kemudian baru dibagi, masalah. Oh gitu. Jadi membagi waris itu ya sama dengan kewajiban kepada jenazah yang harus disegerakan. Jadi kalau ada orang meninggal nih hari ini, ya kita kan pagi-pagi kita sudah memandikan, ya. Kemudian kita kafankan. Sesudah kita kafankan, kita antar ke masjid, kita sholatkan. Habis disolatkan apa ya? Dikuburkan kan? Nah, sama juga hartanya, segerakan. Kalau bisa malamnya sudah kita bagikan, itu yang terbaik. Kenapa coba? Kita harus membagikan cepat. Karena harta itu dia nggak bisa nunggu biaya. Si almarhum punya rumah, token jalan terus nggak? Iya kan? Kemudian kalau dia kontrakan, keuntungan jalan terus nggak? Iya. Besok ada orang yang bayar kontrakan, dia ninggalin kontrakan, itu punya siapa? Kalau dimakan salah satu dari anaknya, anak yang lain nggak dapat, berarti anaknya memakan harta saudaranya dengan batil. Oh gitu. Iya. Ya, artinya harus ada kemudian udah kalau sudah meninggal malamnya bagikan karena besok akan ada biaya, besok ada keuntungan dari harta yang ditinggalkan. Baik ibu yang banyak itu begini. Meninggal ibunya, nantilah kita bagi kalau bapak udah meninggal. Ini kan doain bapaknya buat meninggal. Padahal bapaknya punya bagian dari harta ibunya, anaknya juga. Meninggal bapaknya, nggak enak lah. Ya masih ada ibu, masa kita bagi? Ada hak ibu. Ya, kalau istri ya ditinggal suaminya, ada haknya sama suami. Kalau ada anak, ya buat istrinya ada. Kalau nggak ada anak, buat istrinya ada. Jadi diatur seperti itu. Semua ada haknya masing-masing ya. Jadi nggak ada yang sulit, nggak ada yang kompleks, semuanya mudah. Makanya caranya kalau kompleks itu sudah dan apabila ada satu urusan ya kemudian diberikan laisa li ahliha laisa li ahlihi fantajurusah, makanya kalau memang nggak bisa musyawarahkan, undanglah ustadz, undanglah pakal waris, undanglah orang-orang yang sudah tersertifikasi atau punya pengalaman dan paham betul bagaimana cara membagikan waris. Diundang, kemudian disepakati ya supaya beliau yang membagikan. Kemudian kita yakin semua bahwa kita harus membagikan secara Islam. Oke. Jadi bukan sekedar pembagian harta aja ya Pak, dan justru itu waktu terbaiknya secepat mungkin ya dibagikannya. Oke. Tapi selain soal pembagian harta itu ada soal dimensi keadilan, perlindungan hak dan juga yang lainnya ya Pak. Nah kalau bicara tentang keadilan dan ketepatan pembagian ini, saya tuh jadi penasaran apa prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasar dari pembagian waris Islam dan bagaimana mekanisme proses ketika ada salah satu keluarga kita yang meninggal terkait pembagian warisan ini. Jadi gini kan, menurut orang itu kadang yang adil itu yang sama. Padahal kan nggak begitu. Belum gitu. Tentu. Ya, belum tentu. Contohnya ilustrasinya anak SD, SMP, SMA. Kita punya anak sama-sama itu anak kita gitu ya. Nanti
anak yang SMA kita kasih 5.000, anak yang SMP kita kasih 5.000, anak yang SMA SD ya SMA 5.000, SMP 5.000, SD SD-nya 5.000. 5.000. Ya, Anda sebagai orang tua ya udah gagal menerapkan prinsip keadilan gitu. Jadi sama itu tidak adil. Iya, belum berarti Jadi adil. belum tentu adil, betul. Jadi gini, kalau di Islam itu kan dia udah punya porsi masing-masing. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu banyak kendalanya, banyak sekali. Kadang problematikanya adalah mereka mau dibagikan sama rata, sama rasa begitu ya. Ini tidak, sebenarnya problematikanya begini, banyak orang yang kemudian anaknya disekolahkan jadi orang, jadi dokter, sementara anak yang lain nggak sekolah, nemani orang tuanya, jaga di kampung apa gitu. Ya udahlah, ada yang bilang begini, gak usah kita bagi semua harta buat si inilah, karena dia dulu Yang mengurus ya. yang mengurus. Ada juga di berbagai daerah ini harta buat anak yang paling bontot, padahal anak rumah-rumah ini buat yang si bontot. Cuma itu harta satu-satunya, sementara yang lainnya ngontrak gitu kan. Nah, itu lah sebenarnya yang tadi at-takrir, tentukan dulu bagiannya. Sesudah kita tentukan baru tauzi. Kalau memang nanti kita bagian saya contohnya 300, ya kalau dibagi rata itu 200, boleh saya kasih, tapi harta itu sudah saya miliki dulu gitu. Oh gitu. Atau ketentuannya saya, oh ini sebenarnya buat kamu 300. Ya udah, kamu seikhlasnya, atau oh saya dengan sukarela mau memberikan harta saya kepada adik perempuan saya. Karena kan perempuan dapat setengah. Ya, sementara laki-laki dapat 2 bagian. Jadi banyak. kalau perempuan dapat 200, berarti laki-laki dapat 400 kan begitu. Iya, betul. Ya, sehingga boleh takrir dulu, tentukan dulu bagiannya, baru at-tauzi, baru dibagikan atau mau didistribusikan boleh. Nah, jadi tadi permasalahannya tadi mau sama, kemudian kadang anaknya berbeda-beda atau juga berbenturan dengan kebiasaan daerah adat. Nah, ini kadang yang memang sering terjadi. Jangankan adat, secara nasional juga ada ketentuan warisan negara gitu kan. Apakah mau dibagikan secara negara bukan syariat atau kita lakukan syariat, tapi tentu kita yang punya kepercayaan sebagai muslim yang baik, karena nanti juga akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti, supaya juga orang tua kita juga tenang gitu ya, karena memang. Dan juga banyak begini, wasiat ya, seringkali orang tua memberikan wasiat kepada anak ya melanggar ketentuan. Apabila terjadi wasiat orang tua untuk pembagian tapi tidak sesuai syariat, tentu harus yang diunggulkan atau yang diutamakan adalah syariat terlebih dahulu. Bisa jadi orang tua kita karena keminiman ilmu faraid, ilmu warisan, dia tidak ngerti gitu kan. Akhirnya tentu kita harus ini dulu ada pesan ibu begini-begini. Oh enggak, itu ibu karena nggak paham. Jadi makanya kan ada dipanggil tuh ahli waris atau ahli mawaris yang bisa membantu kita, mana sih yang betul, mana yang Allah. Oke. Jadi urutannya tuh sebenarnya cukup jelas ya Pak, dan Iya. sistematis dari menyelesaikan kewajiban pewarisannya dulu, baru kemudian pembagian ke ahli warisnya. Iya. Oke. Sebelum saya tutup diskusi hari ini, mungkin lebih ke pertanyaan dari para penonton dan juga untuk menjawab para pendengar kita, terutama yang belum pernah mempelajari hukum waris ini. Kira-kira apa sih langkah pertama yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang, Pak? Mungkin kayak satu pesan penting atau satu pesan singkat dari Pak Rusdi, mungkin ada, silakan Pak. Sebenarnya sih belajar waris ini sama dengan belajar agama secara umumnya ya. Sebenarnya pertama ketika kita mau memahami waris ini, tentu kita mau percaya dulu kepada Allah, bahwa aturan Allah itu atau syariat itu ya salah satu pintu dan ridho. Ada syariat, tentu ada qasdus syariah kan. Apa maqasid syariah? Ya kalau kita belajar maqasid syariah itu ya untuk menjaga agama, ya menjaga akal, menjaga nafas. Ya kenapa?
kalau orang tidak melaksanakan hukum waris ini dengan baik, ini bisa nanti rusak agamanya, rusak akalnya, atau hilang nafasnya, jiwanya gitu. Kenapa? Banyak kan cerita karena warisan tidak dibagi-bagi atau dibaginya tidak adil, akhirnya kakak beradik perang, kemudian pedang-pedangan, ya saling baku hantam, akhirnya tidak ngomong-ngomongan. Ya kata orang Jawa, ora takon-takonan begitu. Karena apa? Karena mereka berselisih paham dalam harta peninggalan orang tua mereka. Ya ini kan kita nggak ingat. Masa kita bersaudara gara-gara warisan kita makin jauh dari saudara? Nah, disinilah sebenarnya perlunya kita memahami. Kalau memang mereka tidak mau atau tidak paham, akhirnya inilah tugas kita nih, tugas kita sebagai dai atau alumni PT IKI nantinya atau akademisi PT IKI, mempelajari di perkuliahan kita gitu, atau mempelajari atau bisa konsultasi dengan asatidz kita bahwa hukum waris ini memang Rasulullah bilang adalah ilmu yang duluan akan diangkat. Jadi kalau sekarang itu banyak orang yang tidak mau menerapkannya, memang ini ya, memang kata Rasul itu emang pertama kali diangkat. Jadi sebegitu pentingnya ya Pak? Sebegitu pentingnya, ilmu ya. hukum waris. Ya. Oke. Masya Allah, ini pesan yang cukup singkat dan tapi sangat mindful dan insight. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Terima kasih untuk Pak Rusdi yang sudah memberikan insight sangat berharga pada hari ini. Semoga apa yang Pak Rusdi sampaikan menjadi amal jariah dan juga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih juga untuk para pendengar setia yang telah mendengarkan episode kali ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Alina Husna Hasan sebagai host pada episode kali ini. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.